Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei, Opsir Korops Towa, Palu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dan salam berkat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita jumpa lagi melalui program kebanggaan kita bersama, yaitu mendengar dan belajar firman Tuhan melalui Oasis Fajar yang selalu menemani waktu pagi kita setiap harinya. Sebelum kita melanjutkan acara ini, maka marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena sepanjang istirahat malam kami begitu merasakan pemeliharaanmu yang begitu ajaib dan sempurna. Sehingga bila kami bisa bangun pagi ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas dan pekerjaan kami, lebih dahulu kami ingin mendengarkan firman. Siapkan kami untuk mendengarkan suaramu dan berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan isi hatimu melalui perenungan dalam acara Oasis Fajar di Radio Cakrawala ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat dari seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur,
dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang merupakan peristiwa yang dicatat oleh keempat penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat penulis Injil ini masing-masing mempunyai penekanan dan sudut pandang yang saling melengkapi, sehingga semua informasi yang mereka berikan bukanlah informasi yang berdiri sendiri, tapi merupakan fakta penting yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Melalui tulisan Yohanes, kita menemukan beberapa tokoh penting yang menjadi sorotan kita dalam kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua tokoh itu mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena itu, saya ingin kita merenungkan firman Tuhan ini dengan judul Mujizat 5 roti dan 2 ekor. Pertama, di sana ada Andreas yang meminta roti dan ikan dari anak kecil. Saudaraku, ada hal yang menarik ketika membaca kisah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang dalam pandangan Yohanes. Para penulis Injil yang lain tidak memberikan informasi secara rinci bagaimana roti dan ikan itu didapatkan. Terkesan bahwa 5 roti dan 2 ikan itu adalah kepunyaan para murid. Padahal faktanya tidaklah demikian. Yohanes menyajikan informasi yang begitu teratur secara kronologis. Semua ini bermula dari perhatian Yesus kepada orang banyak yang sedang berbondong-bondong datang kepadanya. Pertama, Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Menurut catatan Yohanes, pertanyaan itu untuk mencobai Filipus, karena Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dari bagian ini kita menemukan bahwa Yesus bukanlah Tuhan yang tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi dia adalah Allah yang sanggup mengatasi masalah. Sebaliknya, bagian ini juga sedang memberitahukan kita bahwa kita hanyalah alat yang bisa bermanfaat bila kita ada di tangan Tuhan. Saudaraku, kisah itu berlanjut dengan kehadiran Andreas yang berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Bagian ini memperlihatkan kepada kita tentang upaya yang dilakukan oleh Andreas. Memang Yohanes tidak secara gamblang memberitahukan kepada kita bagaimana upaya Andreas sehingga bisa bertemu dengan anak kecil si pemilik roti dan ikan itu. Tapi dalam imajinasi kita, pastilah Andreas bertanya, bahkan dalam catatan Markus Yesus berkata, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Melalui pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa Andreas melakukan pendekatan terhadap pribadi-pribadi. Andreas melakukan penyelidikan.
Andreas mencoba membangun konsultasi dan berusaha membuka komunikasi dengan berbagai pihak demi suatu pekerjaan besar yang Tuhan mau lakukan. Andreas bukanlah tipe orang yang masa bodoh dengan situasi dan masalah yang sedang terjadi. Andreas bekerja. Andreas berusaha. Sekalipun hasil yang dia dapatkan sangat kecil dan terbatas. Dalam keterbatasannya Andreas berkata, "Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu?" Saudaraku, bukankah banyak kali kita diperhadapkan pada kenyataan seperti yang dialami oleh Andreas? Andreas hanya berfokus pada 5 roti dan 2 ikan saja. Andreas hanya berfokus pada banyaknya manusia yang harus diberi makan pada saat itu. Apapun penilaian kita terhadap Andreas, paling tidak Andreas telah melakukan hal yang tepat, yaitu mencari dan menemukan orang yang membawa makanan saat itu. Kadang-kadang dalam pelayanan kita membutuhkan orang-orang yang seperti Andreas. Orang-orang yang mempunyai talenta untuk berkomunikasi, mengetuk setiap hati yang mau terbeban untuk ikut dalam membantu atau mendukung pekerjaan Tuhan. Kita butuh orang-orang yang seperti Andreas yang bisa membangun relasi dengan orang lain agar orang lain tergerak hatinya membantu kita dalam pelayanan. Andreas dalam peristiwa ini telah menjadi penghubung antara anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Ini adalah kebenaran rohani pertama yang kita temukan perihal Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekarang mari kita lihat kebenaran rohani selanjutnya. Kedua, di sana ada anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikannya. Saudaraku, sorotan yang tidak kalah pentingnya yang ditonjolkan oleh Yohanes adalah hadirnya anak kecil yang dengan rela memberikan miliknya untuk pekerjaan Tuhan. Sebenarnya kalau mau jujur, meminta roti dan ikan dari seorang anak kecil bukanlah perkara gampang. Segampang kita meminta pada orang dewasa. Naluri seorang anak kecil pada umumnya sulit untuk melepaskan apa yang menjadi miliknya karena kepolosannya. Anak kecil selalu tampil apa adanya. Namun ada hal lain yang Yohanes sedang sampaikan kepada kita melalui anak kecil ini, yaitu Tuhan terkadang memakai hal-hal kecil, memakai hal-hal sederhana, bahkan hal yang dianggap sepele untuk menyatakan rencananya yang besar atas dunia ini. Saudaraku, kesediaan anak kecil ini memberikan apa yang dia punya menyebabkan ada kisah spektakuler terjadi. Bayangkan bila dia tidak mau memberi apa yang dia punya saat itu, yaitu 5 roti dan 2 ikan, maka pasti 5 roti dan 2 ikan akan tetap ada di tangannya dan tidak terjadi apa-apa. Namun anak kecil itu bersedia memberikan miliknya untuk orang lain. Anak kecil ini sudah jadi berkat saat itu. Ini memberi pelajaran penting bagi kita, bahwa untuk memberi atau berkorban bagi Tuhan tidak perlu menunggu nanti kalau kita kaya, atau nanti kalau kita punya banyak uang baru kita mau memberi, atau nanti setelah kita punya pekerjaan, punya jabatan, punya kedudukan baru kita mau berkorban bagi Tuhan. Tidak perlu menunggu semua itu. Memberi untuk Tuhan harus didasari dengan apa yang ada pada kita saat ini. Ketika menunda untuk memberi, bisa jadi kita kehilangan kesempatan untuk melihat hal yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Inilah saatnya untuk memberi bagi Tuhan. Inilah saatnya kita melihat pekerjaan Tuhan yang besar terjadi melalui tindakan sederhana kita yang kita lakukan. Inilah kebenaran rohani kedua.
dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kini mari kita lihat kebenaran berikutnya. Ketiga, di sana ada Tuhan Yesus yang mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi berlimpah. Saudaraku, sangat menarik memperhatikan respon para murid melihat 5 roti dan 2 ikan. Mereka melihat itu sebagai kekurangan. Mereka melihat itu tidak penting dan kurang berarti. Tidak demikian dengan Yesus. Yesus mengambil roti itu. Dia mengucap syukur kepada Allah. Artinya, yang terbatas dari tangan manusia, bila berada di tangan Allah, maka itu bisa jadi kelimpahan. Bukankah ini merupakan kabar gembira bagi kita? Yesus ada di sana. Dia mengambil alih persoalan yang sedang terjadi. Percayalah, Yesus pun ada di kehidupan kita. Dia mau memperlihatkan kuasanya yang tak terbatas untuk menolong kita manusia yang serba terbatas. Daraku, 5 roti dan 2 ekor ikan dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Kisah ini bukanlah kisah tentang Andreas. Bukan juga kisah tentang anak kecil itu. Tapi sebenarnya kisah ini adalah kisah murni tentang Yesus. Tentang Yesus yang ada di sana ketika orang kelaparan. Tentang Yesus yang peduli dengan orang lapar. Tentang Yesus yang mampu mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan. Tentang Yesus yang tidak menghina usaha murid-muridnya, sekalipun hanya mendapatkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Tentang Yesus yang mampu membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Mampu memberi makan 5.000 orang. Kisah ini murni tentang Yesus. Tentang Yesus yang tahu kebutuhan manusia. Tentang Yesus yang tahu menyelesaikan apa yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh tangan manusia. Kisah ini murni tentang Yesus. Tentang Yesus yang mempunyai kuasa tanpa batas. Dengan melibatkan orang-orang yang terbatas. Termasuk engkau dan saya. Dalam karyanya yang luar biasa. Saudaraku, Yesus ada di sana. Mengubah 5 roti dan 2 ekor ikan menjadi berkat yang berlimpah. Kehadiran Yesus merupakan kehadiran yang tanpa batas. Melampaui perkiraan para murid pada waktu itu. Yesus bekerja di atas kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Di tangan Yesus, 5 roti dan 2 ekor ikan mampu mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Bahkan masih tersisa 12 bakul penuh. Sungguh tidak terduga oleh pikiran manusia. Mengapa? Karena Yesus ada di sana. Sebagai kesimpulan kita, bila Dia mau melibatkanmu dalam misi lintas batasnya, semua itu bukan karena kemampuanmu, tapi semua itu karena anugerahnya. Ingat itu. Ketika engkau bersedia memberikan hakmu untuk dipakainya dalam pelayanan, maka bukan hanya orang lain yang merasakan berkat itu, tetapi sesungguhnya engkau pun dapat mengalami kelimpahan berkatnya. Jadi jangan takut berkorban untuk Tuhan. Jangan takut memberi untuk Tuhan. Akhirnya kehadiran Yesus dalam seluruh peristiwa hidup kita akan membawa kita untuk bukan hanya memikirkan diri kita sendiri,
tapi kita mulai memikirkan orang lain. Karena itu saya ingin memberi selamat kepada Anda sekalian. Selamat mengalami kehadiran Yesus dalam seluruh hidupmu. Selamat melihat Yesus di kehidupan nyata kita. Selamat melihat Yesus di setiap hal yang kita lakukan. Selamat melihat Yesus ada di hidupmu. Yesus ada di sana. Yesus ada di sakit yang kita alami. Yesus ada di sana. Yesus ada di kegagalan yang menimpa kita. Yesus ada di sana. Di duka yang kita sedang hadapi. Yesus ada di sana untuk mengangkat semua persoalan, semua keterbatasan, karena Dia bekerja di atas keterbatasan kita. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya percaya sudah menjadi berkat untuk kita semua pagi ini. Saya akan menutup perjumpaan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal di sorga, kami berterima kasih kepadamu karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman. Hamba berdoa untuk setiap pendengar Radio Cakrawala. Mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Mungkin ada yang sedang kecewa menghadapi banyak tantangan hidup, kiranya Tuhan kuatkan mereka. Mungkin juga ada yang sedang sedih, berduka dan menangis karena kehilangan orang yang mereka kasih, kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan hiburkan mereka. Atau mungkin ada yang sedang bahagia, bersyukur karena bertambah usia, naik jabatan, mendapat pekerjaan baru. Kiranya Tuhan menerima rasa syukur mereka. Tuhan berkati semua pendengar Radio Cakrawala. Tuhan juga berkati manajemen Radio Cakrawala, agar melalui radio ini banyak orang mengalami pertemuan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Akhirnya, saya Mayor Kriston Harini mohon pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.